Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam presentasi saya pada malam hari ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Susi Susanti, NIM 19.24148, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, mata kuliah Filsafat Hukum. Baik teman-teman, di sini saya akan presentasi terkait itu keadilan. Nah, sebelum itu saya ingin share screen dulu. Baik, teman-teman, apakah share screen-nya sudah terlihat? Oke, baik. Mungkin slide-nya bisa digeser. Baik. Apa itu keadilan? Pasti teman-teman bertanya. Pasti tahu teman-teman di sini terkait keadilan itu apa ya, teman-teman. Baik, di sini apa sih itu keadilan? Sebelum kita masuk ke materi, pasti banyak teman-teman bertanya adil dan tidak adilnya. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan apa itu keadilan. Keadilan itu berasal dari kata adil, teman-teman. Bisa ke slide selanjutnya. Oke, baik. Pengertian keadilan. Nah, menurut kamu bahasa Indonesia, teman-teman, adil itu tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah, dan di mana adil itu mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Maksudnya apa? Maksudnya dalam suatu keputusan atau tindakan harus benar-benar sesuai dengan norma objektifnya yang dapat diterapkan secara langsung apa adanya. Baik, untuk itu sebelum lanjut ke slide berikutnya, saya ingin lebih menjelaskan mengenai keadilan ini ya teman-teman. Nah, keadilan ini pada dasarnya dia konsepnya relatif. Kenapa? Karena memang setiap orang tidak sama. Adil menurut saya belum tentu adil menurut teman-teman di sini. Ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan. Relevannya seperti apa, teman-teman? Relevannya sesuai dengan ketertiban umum, di mana suatu skala keadilan itu harus diakui. Nah, apa itu skala keadilan? Nah, skala keadilan itu sangat bervariasi, teman-teman. Dari satu tempat ke tempat lainnya. Di Indonesia sendiri, keadilan itu digambarkan pada sila kelima, yakni Pancasila sendiri, yang dimana Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini, teman-teman, di mana di dalamnya itu terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yang dimana keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, negara, bahkan hubungan manusia dengan Tuhannya, teman-teman. Baik, mungkin slide selanjutnya. Slide selanjutnya untuk ciri-ciri keadilan sendiri ya, teman-teman. Nah, ciri-ciri keadilan sendiri itu ciri-cirinya ada yang pertama, jujur dan demokrasi dalam kehidupan. Nah, kita harus jujur dalam berdemokrasi, teman-teman. Dalam kehidupan kita harus bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada.
Kita harus lebih ke solidaritas kita. Terus yang kedua, ikhlas dalam melakukan perbuatan. Nah, ikhlas dalam melakukan perbuatan ini, apapun perbuatan yang kita lakukan dalam hal perbuatan baik, kita tidak bisa berharap kepada orang secara timbal balik mereka bisa melakukan perbuatan, bisa membalas perbuatan baik yang kita lakukan. Tapi kita harus secara ikhlas. Terus yang ketiga, menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Nah, di sini kita harus menghargai dan menghormati pendapat orang lain itu. Terus yang keempat, toleran dalam menerima saran dan kritik yang bersifat konstruktif. Nah, dengan kita toleransi terhadap sesama dan mampu menerima saran dan kritikan dengan sesama, pasti kita akan merasakan keadilan itu gimana. Baik, untuk slide selanjutnya. Nah, baik. Di sini ada jenis keadilan secara umum. Nah, teman-teman, jenis keadilan secara umum itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, keadilan komunikatif. Nah, apa sih keadilan komunikatif? Itu keadilan yang memberikan kepada setiap masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagian mereka dengan berdasarkan suatu hak seseorang pada suatu objek tertentu. Yang kedua, keadilan distributif. Nah, keadilan distributif ini, teman-teman, dia ini keadilannya yang dimana dia memberikan kepada setiap masing-masing terhadap apa yang menjadi hak pada subjek hak, yakni individu. Keadilan distributif ini dia menilai dari proporsionalitas ataupun kesebandingan yang berdasarkan jasa, kebutuhan, dan juga kecakapan. Yang ketiga, keadilan legal. Nah, keadilan legal ini, teman-teman, keadilan yang menurut undang-undang, di mana objeknya ialah masyarakat itu sendiri, yang dimana dilindungi undang-undang untuk kebaikan secara bersama ataupun benevolence. Nah, dalam keempat itu ada keadilan vindikatif. Nah, keadilan vindikatif ini, teman-teman, keadilan yang memberikan hukuman ataupun denda yang sesuai dengan pelanggaran apa atau kejahatan apa yang diperbuat oleh pelaku. Terus yang kelima, keadilan kreatif. Nah, keadilan kreatif ini keadilan yang memberikan setiap masing-masing orang dengan berdasarkan bagiannya yang berupa suatu kebebasan untuk dapat menciptakan kreativitas dalam setiap individu yang dimilikinya dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Yang keenam, keadilan protektif. Nah, keadilan protektif ini keadilan yang memberikan suatu penjagaan ataupun perlindungan kepada pribadi dari sesuatu tidak sewenang-wenang oleh pihak lain. Jadi adanya keadilan ini dari di mana orang yang harus mendapatkan perlindungan dari tidak sewenang-wenang orang lain. Orang lain walaupun dia orang kaya, orang maksudnya dia memiliki jabatan dan wewenang, itu tidak bisa sewenang-wenang dalam suatu keputusan atau tindakan dari mereka. Tapi di sini harus ada yang menjaga atau yang melindunginya. Baik, untuk slide selanjutnya. Baik, jenis-jenis adil dalam Islam. Nah, jenis-jenis adil dalam Islam itu ada 4, teman-teman. Yang pertama, adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya umat Islam bersikap adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjadikannya satu-satunya zat yang disembah dan ditaati. Yang kedua, adil kepada diri kita sendiri. Nah, seseorang harus dapat menempatkan dirinya dengan baik dan benar dengan cara menjaga diri tetap sehat, tidak menyakiti diri sendiri, dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Nah, di sini kita kalaupun kita membandingkan diri kita dengan orang lain, berarti keadilan diri kita sendiri itu tidak ada. Yang ketiga, adil kepada makhluk lain dan lingkungan. Nah, di sini sebagai manusia, kita tidak bisa menafikan dengan hawa nafsu kita. Namun, manusia harus selalu berusaha adil terhadap makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya dengan mengutamakan kepentingan banyak pihak ketimbang hawa nafsu. Dan yang keempat, adil kepada sesama. Manusia adalah makhluk sosial, yang dimana manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Tidak mungkin manusia cuma berjalan sendiri, tidak membutuhkan orang lain. Yang pasti, kita harus bersosial. Dengan bersikap adil, maka kebutuhan sesama manusia akan terpenuhi. Slide selanjutnya. Baik, di sini ada keadilan menurut para ahli. Slide selanjutnya. Baik. Keadilan menurut para ahli yang pertama di sini adalah menurut Plato, teman-teman. Pasti teman-teman di sini tidak asing lagi mendengar nama Plato dan Plato, karena memang Plato adalah seorang pemikir yang idealis abstraknya, teman-teman, yang mengakui bahwa kekuatan di luar kemampuan manusia itu sehingga pemikiran irasional masuk dalam filsafatnya. Demikian pula halnya dengan masalah keadilan. Plato itu berpendapat bahwa keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat itu sendiri. Maka dalam konsep keadilan menurut Plato itu ada dua, teman-teman. Yang pertama, keadilan dari sisi moralnya. Apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, nah yang dimana di sini dalam keadilan moral ini, teman-teman, jika seseorang mampu memberikan perlakuan yang seimbang baik itu hak dan kewajibannya, sehingga tidak menitik beratkan ke satu hal. Jika ada hak yang banyak dibandingkan kewajiban yang sedikit, yaitu berarti sudah melanggar keadilan. Karena memang di sini hak dan kewajiban itu harus seimbang. Itulah konsep keadilan moral. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, keadilan dari sisi prosedural, teman-teman. Nah, keadilan dari sisi prosedural ini apabila telah mampu melaksanakan perbuatan berdasarkan cara yang telah ditetapkan. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa adil itu jika ada aturan, kalau tidak ada aturan maka tidak bisa dikatakan seseorang itu melanggar keadilan. Misalnya nih, apabila ada seseorang kehilangan barang benda. Kalau tidak ada aturan, berarti dengan adanya kehilangan barang benda tersebut tidak akan ada hukum, maka seorang itu tidak akan mendapatkan keadilan. Nah, jika dikatakan sebagai sebuah pelanggaran, sebaliknya, jika dalam sebuah daerah atau negara membuat peraturan tertentu misalnya tentang kehilangan barang benda, maka ketika ada orang yang melanggar aturan itu, dia dianggap melakukan pelanggaran tersebut. Nah, yang dimana dalam konsep keadilan itu, teman-teman, kalau kita pahami bersama, bahwa memang secara metafisik keberadaan itu sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang dimana sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah bahwa memang realisasi keadilan itu digeser ke dunia lain, di mana di luar pengalaman manusia dan akal manusia yang sesuai esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat kita duga, teman-teman. Bahwa dengan sini Plato mengatakan bahwa yang memimpin negara itu seharusnya manusia super, atau sering kita dengar itu sebagai the king of philosophers. Nah, kemudian Plato itu, teman-teman, memiliki seorang murid untuk mengembangkan teori filsafatnya, yaitu Aristoteles. Nah, untuk slide berikutnya, Aristoteles. Slide berikutnya. Aristoteles.
Nah, teman-teman nggak asing lagi ya menggenap Aristoteles itu. Nah, pasti karena memang Aristoteles ini adalah murid dari Plato yang mengenai keadilan itu dari ilham. Sedangkan Aristoteles itu mengembangkannya dari analisa ilmiah atas prinsip-prinsip rasional dengan latar belakang model masyarakat politik dan undang-undang yang telah ada di Indonesia. Nah, dari Aristoteles sendiri, dia menemukan 4 teori. Teori pertama itu teori distributif. Nah, maksud dari teori distributif ini apa sih? Nah, bahwa memang sesuai dengan jasa atau kemampuan orang tersebut. Di mana adil itu jika kita memberlakukan seseorang sesuai dengan kemampuan orang tersebut bekerja. Misalnya, contoh tarif angkutan nih, baik itu dalam angkutan darat, angkutan udara, angkutan laut, itu banyak. Di sini harus kita menyelesaikan yang pertama jaraknya, yang kedua jasanya, yang ketiga pelayanannya, dan yang keempat itu hukumnya harus adil. Tidak mungkin biaya pesawat terbang sama dengan biaya pengguna ojek. Tidak mungkin kan? Karena memang dalam sejarah tidak ada itu namanya pengguna ojek dari Nusa Tenggara Barat ke Sulawesi. Selain tukang ojek yang kempor, mungkin penumpangnya pun akan tekor kan teman-teman. Ibaratkan seperti itu. Terus contoh baik yang kedua itu konsep komutatif. Nah, konsep komutatif ini berbanding terbalik dengan konsep distributif, teman-teman. Di mana konsep distributif itu berdasarkan kemampuan distribusinya. Sedangkan komutatif berdasarkan komplikasi atau disamaratakan. Yang artinya apa? Artinya adil itu tidak membeda-bedakan. Seseorang jika dikatakan adil, itu menyamaratakan atau tidak dibeda-bedakan. Baik itu dilihat dari gendernya, baik itu perempuan, laki-laki. Tidak dilihat dari finansialnya seperti apa. Tidak dilihat dari isi usianya berapa. Tetapi disamaratakan. Dalam hal ini, bisa kita lihat di equality before the law. Semuanya sama di depan hukum. Kita semua ini sama di depan hukum. Sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada terkecuali sama sekali. Misalnya, saya beri contoh untuk hakim. Hakim dalam memutuskan perkara tidak boleh memandang seorang itu dari kedudukan, dari fungsinya, dari jabatannya, tidak. Karena memang hukum, di mata hukum kita itu sama. Konsep yang ketiga itu konsep konvensional. Teori tidak ada aturan atau kesepakatan, maka tidak ada keadilan sebagainya undang-undang lalu lintas. Undang lalu lintas ini agar ketiga selanjutnya slide selanjutnya. Mohon maaf teman-teman, suara saya tadi tidak terdengar. Lanjut ya.
konsep alam. Nah, konsep alam ini sendiri ketentuan alam. Apa yang alam atur, apa yang alam sediakan, dan tidak boleh keluar dari mainstream nilai-nilai ketuhanan sebagai titik pijakannya. Dalam hukum alam itu terjadinya sebab akibat. Maka itulah keadilan, itulah adil, teman-teman. Teori keadilan menurut John Locke, adil itu apabila sesuai dengan kesepakatan bersama, sesuai dengan hubungan kerjasama. Jadi suatu perbuatan dengan kesepakatan bersama yang disepakati. Di sini untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasionalnya jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaannya, karena memang dilakukan untuk memperbesar keuntungan, bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya. Nah, di sini saya ambil misalnya kesepakatan dalam dunia politik. Pasti harus sesuai dengan tujuan politik yang dicapai. Selain itu, yang melanggar wan prestasi, melanggar suatu perjanjian, kemudian tidak membayar hutang, itu juga bisa dikatakan melanggar keadilan. Karena memang dalam konsep ini, keadilan dengan kesepakatan bersama. Kalaupun keluar dari kesepakatan bersama, berarti seseorang itu telah melanggar keadilan. Slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya adalah tokoh terakhir ya teman-teman. Menurut Prof. Noto Nagoro, beliau menambahkan bahwa dari Plato dan Aristoteles bahwa masih diperlukan satu teori lagi supaya keadilan itu sempurna. Beliau menambahkan perbuatan itu dikatakan adil apabila telah sesuai dengan konsep, yakni teman-teman pasti di sini tahu ya, konsep rehabilitasi menundukkan atau menyatakan seseorang bersalah. Lalu belum ada bukti seseorang melakukan hal tersebut dan belum diputuskan oleh hakim. Jadi kita tidak bisa mengatakan seseorang bersalah kalau tidak ada bukti kalau dalam hukum positif kita. Slide selanjutnya. Nah, teman-teman sekalian, keadilan itu kan itu suatu yang abstrak. Dia memberikan sesuatu kepada yang berhak untuk memiliki keadilan. Tidak diskriminasi, itu keadilan. Tapi bagaimana mewujudkan itu semua? Maka di sini saya menjelaskan terkait dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan compassionate injustice. Nah, maksudnya apa? Maksudnya bahwa kita berbuat keadilan, mewujudkan keadilan, kena dulu ketidakadilan, dulu ketidakadilannya, maka saudara akan mampu mewujudkan keadilan tersebut. Contohnya teman-teman, seperti yang kemarin kasus untuk kekerasan seksual sendiri. Nah, dengan adanya kekerasan seksual dulu kemarin itu harus ada aturannya, harus ada kenali, kita harus memberikan regulasi, harus memberikan perlindungan terhadap kekerasan seksual tersebut, walaupun dalam hukum positif sudah ada, tapi tidak dijelaskan secara spesifik ya teman-teman. Maka dengan itu kita bisa mewujudkan keadilan, yang dimana dalam konsep ini ketidakadilan itu sama dengan mewujudkan keadilan. Kita harus perangi ketidakadilan tersebut. Yang kedua itu equality atau persamaan. Jika kalau mengenali persamaan, ini susah maka gini aja. Perbuatan yang sama lah. Karena memang itu mendekati dengan keadilan. Apa maknanya? Di mana sama itu apabila melakukan hal yang sama dan membeda-bedakan hal yang berbeda. Jangan bedakan hal yang sama dan jangan samakan hal yang berbeda. Itu tidak akan ada titik terangnya. Kita harus samakan hal yang sama, hal yang berbeda kita bedakan sama, berbeda. Nah, dalam wujud keadilan ini, kalaupun itu sulit, bisa dilakukan dengan konsep yang kedua, yakni equality atau samakan. Itulah sedikit tips untuk mewujudkan keadilan. Oke, baik teman-teman. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya akan
diskusi. Pertanyaan mungkin 3, teman-teman. Untuk teman-teman lainnya dipersilakan untuk bertanya. Izin bertanya. Baik, silakan. Tadi kan seperti yang dijelaskan. Sebentar. Tadi kan yang seperti yang sudah dijelaskan kan terkait dengan keadilan yang dimana harus rata. Nah, yang ingin saya tanyakan seperti contohnya di lingkup keluarga. Bagaimana nih? Jadi jika kebutuhan saya dan adik saya ini berbeda dan kebutuhan saya ini lebih banyak gitu dibanding adik saya yang masih SD. Apakah bisa dikatakan adil jika pemberian uang itu disamaratakan? Nah, pendapat Anda bagaimana terkait hal tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Yesi Tanya Yolanda. Baik, langsung saja mungkin saya jawab ya teman-teman. Nah, dalam hal tersebut yang dimana kalau saya lihat dari keadilan itu secara umum, saya masuk ke keadilan distributif ya. Nah, di sini kan dalam keadilan distributif itu yang dimana tadi saya sudah jelaskan bahwa dalam suatu keadilan itu yang memenuhi itu masing-masing terhadap apa yang menjadi suatu hak pada subjek hak keadilan distributif itu. Nah, distributif itu dilihat dari proporsionalnya, dilihat dari kebutuhan. Misalnya dari bias ini kebutuhannya sekarang kan kuliah ya, dengan adik Mbak Yesi mungkin SMP atau SMA. Nah, kebutuhan kita lihat dari profesional yang Mbak Yesi. Berarti memang kebutuhan Mbak Yesi ini sendiri itu membutuhkan biaya yang cukup. Jadi di situ bukan tidak adil, tapi memang kita lihat dari kebutuhan Mbak Yesi itu seperti apa. Jadi kalau bisa dibilang Mbak Yesi ini dalam konteks keadilan dalam Terima kasih jawabannya. Mungkin itu saja Mbak Yesi. Ada apa? Baik, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Oke, saya izin bertanya. Baik. Izin bertanya ya. Ya. Oke, maaf nggak on kamera karena kamera laptop saya lagi rusak. Oke, seperti yang kita ketahui ya, karena kita membahas tentang keadilan ya. Oke. Kita tahu sendiri Indonesia merupakan negara hukum ya yang berkonsep dengan Pancasila. Maksudnya adalah Indonesia didirikan atas asas-asas dan normal-normal menurut Yohanes di dalam bukunya Hak Asasi Manusia 2013 ialah negara yang menyelenggarakan kekuasaan itu disadari hukum. Nah, pertanyaan saya, seperti yang kita ketahui ya, teman-teman, dan sama masyarakat sampai sekarang itu belum ada keadilan. Nah, jika memang belum ada keadilan, nah dari saudara yang berpresentasi sendiri itu seperti apa untuk mewujudkan keadilan masyarakat seperti masyarakat. Nah, mungkin itu dulu. Nanti mungkin ada sanggahan lagi. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudari Susi. Baik, terima kasih Mbak Anita untuk pertanyaan. Baik. Kita lihat. Mohon maaf, suaranya kurang kedengaran. Oke, baik. Ya, terdengar. Halo. Kita ketahui bersama bahwa memang di Indonesia itu sendiri, teman-teman, keadilan itu memang belum ditegakkan.
secara maksimal. Walaupun hanya sebagian, tapi secara maksimalnya belum ada. Karena memang hal ini tentunya lebih dirasakan oleh masyarakat yang kelas bawah. Masyarakat yang benar-benar masih membutuhkan keadilan itu kurang maksimal dalam hal ini. Jadi ketidakadilan itu masih sangat sering terjadi dan sering dirasakan rakyat Indonesia khususnya dalam keadilan sendiri ya teman-teman. Nah, bagaimana untuk mewujudkan agar keadilan itu dapat hidup di Indonesia sendiri, terutama dalam masyarakat tua ya, masyarakat yang benar-benar membutuhkan keadilan itu sendiri. Nah, mungkin di sini seperti yang saya jelaskan tadi ya teman-teman. Tadi saya memberikan pendekatan yang dimana nanti untuk agar terwujudnya keadilan itu sendiri, itu ada dua pendekatan. Yang pertama tadi itu terkait record justice dan equity atau persamaan. Nah, dengan adanya ini mungkin kita nanti bisa mewujudkan rasa keadilan itu. Yang dimana nanti bisa kita dengan adanya melihat keadilan yang tidak benar-benar diberikan perlindungan, yang benar-benar harus dilindungi. Kita harus tahu masa yang mungkin dari saya. Baik, mungkin sudah cukup yang teman-teman karena memang waktu kita terbatas, karena memang untuk pertanyaan dan tanya jawabnya sudah cukup. Saya akhiri saja ya teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Bung Rumi Jumlah ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.